Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan materi tentang elektrolisis klor alkali, yaitu aplikasi klor alkali pada industri kimia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tasya Salsabila Ramadhani dengan akhiran NIM 075 bersama dengan tiga rekan saya, yaitu Maida Aulia dengan akhiran NIM 087, Jalika Murtianti dengan akhiran NIM 090, dan terakhir ada Deuria Rahadatul Ais dengan akhiran NIM 102. Lanjut kepada pembahasan yang pertama, yaitu ada definisi yang akan dijelaskan. Eh, Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari elektrolisis klor alkil. Elektrolisis klor alkil adalah proses pemisahan senyawa natrium klorida atau yang biasa disebut NaCl dalam larutan air atau brine menjadi natrium hidroksida NaOH dengan menggunakan arus listrik searah atau DC. Proses ini juga menghasilkan gas klor, Cl2, dan gas hidrogen, H2, sebagai hasil sampingnya. Selanjutnya yaitu ada prinsip dasar. Dalam elektrolisis ada tiga, yaitu yang pertama menggunakan arus listrik untuk memindahkan ion-ion dalam larutan. Yang kedua yaitu menciptakan reaksi redoks pada elektroda. Yang ketiga ada menghasilkan zat-zat baru melalui reduksi di katoda dan oksidasi di anoda. Berikut ada skema dasar proses klor alkali. Yang pertama, proses awal. Larutan NaCl dimasukkan ke dalam sel elektrolisis yang biasanya terdiri dari dua elektroda yang terpisah, yaitu anoda positif dan katoda negatif yang terendam dalam larutan NaCl. Yang kedua, ada proses elektrolisis. Anoda positif, di sini ion klorida Cl- teroksidasi menjadi gas klor Cl2. Dengan reaksinya, 2 Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Katoda negatif, di katoda ion natrium Na+, dan air H2O akan menghasilkan natrium hidroksida NaOH dan gas hidrogen atau H2. Dengan reaksi 2H2O ditambah 2 elektron menjadi H2 plus 2 OH-. Lanjutannya adalah reaksi ini menghasilkan hidrogen gas H2 dan ion hidroksida atau OH- yang kemudian bergabung dengan ion natrium Na+ untuk membentuk natrium hidroksida atau NaOH dalam larutan. Dengan reaksinya itu Na+ plus OH- menjadi NaOH. Yang ketiga, produk yang dihasilkan. Yang pertama ada klor Cl2 dihasilkan di anoda sebagai gas. Yang kedua, natrium hidroksida atau NaOH dihasilkan sebagai larutan di katoda. Yang ketiga ada hidrogen atau H2 dihasilkan di katoda sebagai gas. Oke, berikutnya ada produk utama dari elektrolisis Cl2. Fasenya itu dalam fase gas, lokasi pembentukannya itu ada di anoda positif. Reaksi utamanya itu 2 Cl- menjadi Cl2 fase gas ditambah 2 elektron. Untuk pengaplikasiannya sendiri ini, klor itu bisa untuk pembuatan PVC, disinfektan, dan pemutih. Yang kedua, itu ada natrium hidroksida atau NaOH. Dia fasenya itu larutan, lokasi pembentukannya itu ada di larutan elektrolit. Reaksi utamanya yaitu Na+ ditambah OH- menghasilkan NaOH fase aqueous. Pengaplikasiannya itu bisa untuk sabun, kertas, dan pengolahan air. Yang terakhir yaitu ada hidrogen H2. Dia fasenya ke dalam gas, lokasi pembentukannya ada di kanoda negatif. Reaksi utamanya 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan H2 fase gas ditambah 2 OH-. Pengaplikasiannya itu sebagai bahan bakar atau produksi amonia. Jadi di sini juga ada aplikasi klor alkil pada industri teknik kimia. Nah,
pada soda kue, pada soda kaustik, NaOH, biasanya digunakan pada industri pulp dan kertas, industri tekstil, industri sabun dan deterjen, dan industri migas. Nah, kemudian klorin atau Cl2 biasanya digunakan pada industri desinfektan air, obat-obatan, sebagai bahan baku ekstraksi industri logam, bahan pengisi batu baterai, pupuk tanaman, bahan pemutih, bahan baku pembuatan meron, dan yang terakhir bahan pemateri atau solder. Nah, hidrogen biasanya digunakan pada industri bahan pembangkit kalor sebagai bahan pembangkit tenaga bantuan listrik. Hidrogen juga berperan dalam proses pemurnian minyak, berperan dalam pendeteksi kebocoran gas, dan yang terakhir, hidrogen sebagai zat pendingin rotor dalam generator listrik. Selanjutnya ada kelebihan proses klor alkali yang dia itu memproduksi natrium hidroksida, klorin, dan hidrogen yang sangat penting dalam industri. Terus yang kedua itu ada pengolahan logam, pemurnian logam seperti tembaga dan aluminium hingga tingkat kemurnian yang tinggi. Dan salah satu kelebihannya juga itu dia ramah lingkungan tapi dalam kondisi tertentu. Jika energi listrik ini berasal dari sumber energi terbarukan, elektrolisis bisa menjadi metode yang ramah lingkungan. Misalnya untuk menghasilkan hidrogen sebagai bahan bakar bersih. Selanjutnya ada presisi tinggi, yaitu elektrolisis juga dapat dikontrol dengan presisi tinggi yang menghasilkan produk tertentu dengan kualitas yang diinginkan. Yang kelima, dapat digunakan untuk berbagai material. Elektrolisis ini efektif untuk pengolahan zat cair luas. Jadi elektrolisis ini bisa digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pelapisan logam, electroplating, atau produksi gas industri, dan juga pengolahan air limbah. Selanjutnya ada kekurangan proses klor alkali. Yang pertama, memerlukan jumlah energi yang besar untuk memisahkan ion-ion dalam larutan NaCl. Yang kedua, gas Cl2 yang dihasilkan bersifat beracun dan berbahaya. Yang ketiga, peralatan yang digunakan mudah mengalami korosi dengan cepat. Yang keempat, Cl2 yang berpotensi menyebabkan kebakaran jika tidak ditangani dengan baik. Yang kelima, proses klor alkali menghasilkan beberapa produk sampingan yang perlu dikelola dengan hati-hati. Oke, yang terakhir yaitu kesimpulan dari materi yang kami ambil, yaitu proses elektrolisis klor alkali merupakan pilar industri kimia modern, terutama dengan penerapan teknologi sel membran yang ramah lingkungan, efisien, dan menghasilkan produk dengan nilai ekonomi tinggi. Proses ini mendukung berbagai industri seperti plastik, sabun, bahan bakar hidrogen, dan pengolahan air. Meskipun membutuhkan pengelolaan energi, keamanan, dan limbah yang cermat. Sekian, mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.